Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu sekalian, kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam penuh kebahagiaan, keberkahan malam Jumat Sayyidul Ayyam ini kita awali tadi dengan puasa berjamaah, salat sunat. Kenapa hari Senin, Kamis puasa? Karena pada hari Senin, hari Kamis ini rekapitulasi pembukuan surat-surat amal yang dicatat oleh malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh amat senang Allah menyaksikan hambanya sedang puasa, sementara malaikat melaporkan hasil perbuatannya, baik atau buruk. Mudah-mudahan puasa Senin Kamis ini membuat dosa-dosa yang dicatat oleh malaikat, pencatat keburukan, malaikat yang bertugas di sebelah kiri, Ratid namanya. Malaikat yang di sebelah kanan, Raqib. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Belum sampai terungkapkan dalam bentuk kata-kata, malaikat Raqib dan Atid kanan kiri kita itu sudah mencatat apa yang kita rencanakan. Berniat melakukan kebaikan itu sudah seperti pahalanya kalau melakukan kebaikan itu sendiri. Tapi melakukan kebaikannya itu bertambah baik lagi. Sebaliknya kalau yang direncanakan sebuah dosa atau kejahatan tidak dihitung sebagai sebuah dosa sampai kita mulai starting point, mulai melangkah kaki pertama ke jalan kemaksiatan atau dosa itu. Inilah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rencana kebaikan dicatat, bahkan seperti pahalanya kalau direalisasikan. Tapi sejahat apapun sebuah pikiran, tidak akan pernah dikenakan sanksi oleh Allah. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, walaupun memang tidak disiksa, walaupun tidak dinerakakan, tetapi bagi seorang yang ahlul ibadah, merencanakan sebuah dosa itu sudah membuat kabur mata hati kita. Kalau terlalu banyak dijejali dengan dosa maksiat di kepala ini, lelah pikiran ini oleh hal-hal yang sifatnya mungkar yang tercela. Itulah yang menyedot energi, menyedot usia, menyita perasaan, menyita pikiran, berat bawaannya. Lawanlah setiap pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam dirinya tentang Tuhan terutama dengan penuh kepasrahan kepadanya. Adalah urusan ini urusannya Allah. Jangan kita mengurus urusan Allah karena kita enggak sanggup. Para salikin menganggap bahwa puncak rahasia salat itu terletak pada sujud, Bapak Ibu. Tapi sujud itu diawali dengan ruku. Barang siapa yang tidak sanggup ruku dengan baik, bisa dipastikan dia juga tidak akan sanggup menjadi sujud atau sajidin yang baik. Padahal sebetulnya tujuan kita itu adalah bagaimana menjadi as-sajidun. As-sajid, orang yang sujud. As-sujud ialah totalitas diri kita yang sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau isi kepalanya masih di mall, kepalanya di atas sajadah, maka itu sajad. Nanti bisa disebut sujud. Kalau totalitas dirinya termasuk isi kepalanya, isi perasaannya, semuanya diserahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sujud tidak lagi dianggap sebagai pemberhentian sementara atau wukuf, tapi ujung sebuah perjalanan dan pencarian spiritual wusul namanya. Jadi ketika kita sujud, kita mencapai puncak.
Bedanya kalau pendakian gunung, ketika kita berada di puncak, itu berarti kita berada pada puncak pencarian. Tapi kalau salat, begitu kita sujud, maka puncak pencarian kita kepada Allah adalah pada saat kita sedang sujud. Jadi sujud itu ialah berusaha mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah melalui penyerahan diri secara total kepadanya. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar. Hanya itu kemampuan hamba-Mu bisa lakukan. Kami enggak sanggup hafal Quran 30 juz. Kami juga tidak sanggup untuk setiap bulan umrah, setiap tahun haji. Kami juga tidak banyak mengeluarkan zakat, tapi melakukan dosa. Meskipun demikian, Engkau tetap Tuhanku. Saksikanlah air mata taubat ini mengucur karena penyesalan dan sekaligus perinduan dirinya kepadamu. Jika itu terjadi, itulah air mata yang mustahil disentuh oleh api neraka. Ada 3 jenis air mata yang mustahil disentuh api neraka. Menangis karena rindu terhadap Tuhannya. Yang kedua, menangis karena dosa yang telah dilakukannya. Dan yang ketiga, menangis karena enggak dapat apa-apa. Menangis jadi yang pertama penyerahan diri, rindu kepada Allah. Yang kedua, menangis menolak suatu kebajikan, kemudaratan. Misalnya ada kompleks perjudian, dia mau menegur enggak bisa, banyak backingnya, sementara dirinya merasa lemah, akhirnya hanya bisa menangis dan berdoa. Itu air mata tidak bisa disentuh api neraka pemiliknya. Jadi air mata taubat, air mata kerinduan, dan air mata proteksi, 3 jenis air mata inilah yang mampu memproteksi kita untuk tidak masuk neraka. Masa satu pun enggak boleh kita peroleh, Bapak Ibu. Kalau perlu ketiga-tiganya, bahkan keempat-empatnya. Ashabul qulub mengartikan sujud itu sebagai menundukkan pandangan dari segala sesuatu selain Allah. Meninggalkan semua kemajemukan, termasuk kemajemukan nama, sifat, dan perbuatan Allah. Ini dia. Apa yang dimaksud ashabul qulub? Ashabul qulub itu adalah, kalau ada asosiasinya para pencinta sujud, ya kira-kira. Pada salat itu bukan hanya sujud ya sebetulnya. Berdiri juga salat, ruku juga salat, memperbaiki fasilitas kantor, ya. Itu bisa kita niatkan segala sesuatu menjadi baik. Nah, ini saya ingatkan kepada kita semuanya. Apapun yang kita lakukan dengan niat yang sangat luhur, ya, itu pasti akan mendapatkan rewarding dari Allah yang positif. Tapi sebaliknya, sebesar apapun yang kita rencanakan, dosa, maksiat, zina dan sebagainya, sepanjang kita tidak melangkahkan kaki menuju ke tempat itu, maka tetap wacana, tapi tidak ada catatan dosanya. Kita memang bukan Allah yang bisa menahan nafsu, memang enggak punya nafsu kok Allah malaikat itu. Nah, kita ini kan penuh dengan nafsu, penuh dengan akal, tapi masih bisa ke Istiqlal. Coba kalau orang punya akal, ngapain pergi ke Istiqlal macet-macet begini? Lebih baik kita istirahat di rumah. Apalagi nanti malam kita lanjutkan dengan i'tikaf, ya kan? I'tikaf itu artinya kita sampai pagi di sini nanti malam, Bro. Kenapa? Karena malam Jumat minggu ke-3. Jadi saya ulangi, para ashabul qulub mengartikan sujud sebagai menundukkan pandangan dari segala sesuatu selain Allah, kullu ma siwallah, ya. Lalu meninggalkan semua kemajemukan. Dia tidak melihat alam semesta ini banyak, tinggal satu kok, mewakili substansinya. Substansi itu adalah disebut bahasa Arabnya jauhar, sedangkan appearance, penampakan luarnya, itulah yang disebut dengan banyak namanya, ya. Penampakan luar itu zahiriyahnya.
Jadi para ashabul qulub itu mengartikan sujud menundukkan kepala dan isinya sepenuhnya kepada Allah. Kalau hanya lahirianya yang ruku, lahirianya yang sujud, isi kepalanya, otaknya, kepintarannya, kecerdasannya ke tempat-tempat subjektif, ya, misalnya ke mall, itu sajad, bukan sujud, istilah kita minggu lalu ya. Nah hari ini Bapak Ibu, kita mengenal apa yang disebut dengan ashabul qulub. Ashabul qulub ialah orang-orang yang sudah bisa menyetel kalbunya untuk menjumpai atau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mampu mendeteksi, sudah mampu membuat satu roadmap ya, perjalanan spiritual. Contohnya, biasanya kalau saya suka mengintip auratnya orang lain, susah sekali khusyuk. Biasanya kalau saya pernah ketawa terbahak-bahak, susah sekali mengingat Allah. Biasanya suka ngerjaannya ngerumpi melulu, maka itu susah untuk mendengarkan suara-suara aslinya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perlu kita fahami diri kita masuk kategori yang mana ini. Insya Allah kalau sudah menjadi ahlul qulub, kita yang proaktif, ini ada nih. Jika hati seorang salik sudah terbuka luas, maka ia tidak berhenti pada kemabukan atau al-mahu, tetapi pada kesadaran setelah mabuk atau as-sahwu ba'dal mahu. Bahkan ia berada dalam manifestasi kesadaran paling indah atau al-ifaqah atau as-sahwu di level kedua atau di puncak. Ada as-sahwul mani, ada as-sahwul awal. Ada al-qahwul awal, ada al-qahwul tsani. Apa perbedaan antara keduanya? Al-awal kalau itu adalah apa namanya di sini yang al-mahu, kemabukan pertama, itulah yang paling standar. Dia tidak pernah melihat dan menyaksikan hakikat, hanya melihat appearance, hanya melihat manifestation. Dia ajak berpikiran terekat, enggak, aku enggak nyambung. Tapi kasih kalkulator, ya kasih laptop, kasih jaringan, bukan main. Seluruh dunia dihimpun dananya, ya katanya mau bagi untung, tapi alasannya gempa bumi lah, segala macam lah, sapinya matilah dan seterusnya. Jadi hanya itu adalah kadang-kadang muncul akal-akalan. Apa menipu Tuhan? Enggak mungkin. Ya. Ada hadisnya kan? Sesungguhnya para waliku berada di bawah kubah-kubahku, dan tidak ada yang mengetahui mereka selain hanya Allah. Jadi ada suatu kubahnya Allah. Jadi saya bayangkan Bapak Ibu, jangan menganggap dirinya kecil. Kecil cabai rawit, tapi itu makrokosmos. Ibnu Arabi mengatakan manusia itu bukan mikrokosmos. Justru manusia itu ya makrokosmos. Ya. Jadi kalau teman-teman kita dari umat Kristiani, apakah itu Katolik, ya atau Protestan, ya, mengatakan bahwa aku yang paling benar misalnya, itu semuanya punya hak. Hindu, Buddha juga punya hak, Islam juga apalagi punya hak, ya kan. Akan tetapi intensitas pengakuan itu seperti apa, itu ditentukan oleh perbuatan, ditentukan oleh niat, ditentukan oleh wawasan dan pengalaman. Nah, kalau kita ingin menjadi ahlul ibadah, pahami ilmunya, maka itu ada ilmu tentang ibadah. Jangan ditinggalkan. Jangan beralasan, saya kan fakultas kedokteran, aku kan bukan UIN. Ya memang wajar, ya qari, orangnya tinggal di Istiqlal kok. Kalau kita mah tempatnya di tempat ini, dekat pasar, Bising dan seterusnya.
Nah, jadi kondisikan batinnya untuk mencapai apa yang disebut dengan al-mahwu. Tapi saya ulangi sekali lagi, tadi pagi juga saya sampaikan di pengajian kita ya. Ada dua macam sahwu, ada dua macam mahwu. Mahwu itu ingat M-nya itu mabuk ya. Sahwu itu S-nya itu sadar. Jadi ada dua hal, ada mahwu, ada sahwu. Mahwu itu kemabukan. Siapa sesungguhnya mabuk itu? Ada dua macam mabuk. Ada mabuk, dia hanya bisa melihat pohon, dia bisa melihat langit, laut, melihat uang, melihat makanan. Hanya itu yang dia lihat. Tidak mampu menyaksikan bahwa di balik apa yang dia lihat itu ada Allah. Sesuatu yang disaksikannya itu sebetulnya kamuflase. Alam maya kata agama Hindu. Sesungguhnya tidak ada. Ya, ini ada meja. Meja ini sebetulnya bukan meja. Ini entitas meja. Dari mana meja ini? Dari kayu. Dari mana kayu itu? Dari tanah. Dari mana tanah itu? Dari atom. Atom itu ada proton, ada apalagi unsur kimia itu, ada atom itu ada apalagi ada 3 itu unsurnya atom. Maafin saya bukan ahli kimia. Jadi ada protonnya, kemudian ada lebih kecil dari atom, lebih kecil dari itu ada lagi air, kemudian yang paling halus itu uap. Kalau uap itu sudah menguap ya habis. Kemana menguapnya? Menguap kembali kepadanya. Jadi Bapak Ibu, Istiqlal yang segede gini, gunung yang segede gitu, langit yang setinggi itu hanya wujud-wujud kamuflase. Kamuflase itu antara ada dan tiada. Kalau kita katakan itu adalah kumpulan atom, sebetulnya bukan. Karena lebih kecil dari atom masih ada. Nah, kalau kita katakan asalnya itu, substansi itu adalah uap, kalau sudah menguap enggak ada lagi. Itulah yang disebut dengan ya, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak ada lagi gunung, langit di blender menjadi satu, jadi air. Air menguap habis. Yang tinggal satu-satunya yang ada Allah. Itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal darinya dan akan kembali. Maka itu kalau kita sadar mata duitan, matanya dolar hijau merah terus, enggak pernah sadar bahwa di balik uang itu ada keringat yang mengucur. Di balik pohon itu ada siapa? Pohon itu kan tajallinya Allah. Di balik langit itu tajallinya Allah. Yang banyak ini adalah yang satu itu yang ditampilkan oleh yang banyak itu. Kita itu mabuk, dimabukkan oleh entitas. Apa itu entitas? Tidak pernah mengingat Allah. Mabuk hanya melihat dunia melulu. Contohnya, kita hanya melihat, oh ada baju putih, ada mukena, ya. Kemudian juga ada jilbab, ada peci hitam, baju, ada jaket, ada jas. Kita terkonsentrasi melihat entitas yang detail itu. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa yang kita lihat itu adalah kapas. Pernah nggak kita mengingat kapas pada saat melihat jilbab, peci, sarung, jas? Bukankah kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain kemudian digunting, jadilah jilbab, jadilah mukena, jadilah rok, jadilah sarung, jadilah sajadah. Bukankah kain itu nanti dijadikan kemeja, baju kaos?
serban dan seterusnya. Jadi kita tidak menyaksikan kapas, padahal yang kita kapas itu adalah kapas. Lebih dulu mana baju daripada kapas? Ya. Baju itu dari kapas, bukan kapas itu dari baju. Baju itu adalah berasal dari kapas. Peci dari kapas. Mukena dari kapas. Tapi kita nggak pernah sadar bahwa yang kita lihat itu adalah kapas. Kita lihat, oh jilbabnya biru, oh pecinya putih, oh jasnya biru, oh mukenanya abu-abu dan seterusnya. Asyik menyaksikan yang tampak secara sensorial, tapi di balik yang tampak itu, di balik pohon itu ada siapa dan siapa sesungguhnya pohon itu, siapa mukena itu. Ya, kita nggak pernah sadar. Jangankan Allah, kapasnya saja terlupakan, maka itu mabuk ya kan. Nanti kalau kita lihat kapas, hai kapas, siapa sih engkau sebetulnya? Kamu dari mana? Oh, aku kan dari tanah. Coba, entitas ini yang memabukkan kita. Apa itu entitas Bapak Ibu? Wujud partikular. Kalau orang terkonsentrasi mabuk kepada wujud partikular itu, biasanya lupa wujud universalnya. Ini ada meja nih, ada jam, ada jendela, kuseng. Kita fokus melihat meja itu, tapi kita nggak sadar mabuk kita terhadap meja ini. Padahal yang kita lihat ini sebetulnya bukan meja. Yang dilihat ini adalah kayu. Ingat kapas. Begitu banyak warna-warninya di sini. Siapa yang tampil bendera merah putih itu? Kapas. Siapa yang tampil bendera Amerika, Malaysia? Semuanya kapas. Jadi pada hakikatnya hanya satu. Tapi karena kita terlena, terkecoh dengan wujud-wujud sensorial yang bisa diindra. Nah, inilah kelemahan manusia modern Bapak Ibu. Kita tidak sadar bahwa kita pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dulu nenek moyang kita Bapak Ibu, penciumannya sangat tajam. Sekarang karena kita nggak melatih penciuman itu, maka yang kita bisa cium itu parfum, kembang bagus. Tapi dulu orang tua kita itu menggunakan penciumannya itu untuk mendeteksi apakah tanah ini cocok dengan bibit yang akan ditanam. Iya. Penciuman orang tua kita dulu sangat sensitif. Tapi penciuman manusia modern karena tidak pernah terlatih, maka sudah nggak bisa mendeteksi. Dia mencium ada bau malaikat nih. Dia mencium ada bau setan. Beda tuh antara bau jin dengan bau malaikat. Ada seperti bau kemenyan, tapi nggak ada yang bakar kemenyan. Jangan-jangan itu malaikat. Ada bau anyir, padahal ini kan istana. Jangan-jangan ada apa di situ? Kotoran. Jadi, mari Bapak Ibu sekalian, harus kita menyadarkan diri kita sekarang ini bahwa yang kita perlu sadari adalah puncak. Kalau kita sudah melihat kayu, tenggelam kursi, meja, lemari, bufet, dan sebagainya. Tapi kalau yang ditonjolkan adalah mejanya, kursinya, hilang kayunya. Duluan mana meja daripada kayu? Ya kayu duluan kan. Tapi kasihan dia nasibnya tuh kayu itu. Yang dilihat hanya kursi, pintu, ya, kuseng, jendela. Padahal siapa mereka itu? Kayu. Ada kemeja, ada baju kos, ada sarung, ada celana. Siapa itu? Kapas. Latihan untuk mengenal Allah naik ke atas. Naik ke atas itu artinya apa? Baju, sarung, peci,
dinaikkan ke atas, oh iya kapas ternyata. Sebelum kapas itu ada benang, sesudah benang itu ada kain, ya kan? Kita lihat bukan kapasnya tapi bajunya warna-warni. Padahal tanpa kapas nggak ada baju itu. Kita nggak mungkin bisa pakai baju kertas. Sekali dipakai robek udah selesai. Dan kita tidak pernah bersyukur terhadap kapas. Dialah yang menutup aurat kita kan. Dialah yang menutup kehormatan kita. Jadi jangan menghina kapas. Sebab tanpa kapas kita telanjang. Nah inilah. Jadi ada dua puncak. Ada puncak kemabukan. Mabuk pertama itu melihat dunia itu dunia. Pohon itu hanya pohon. Tapi kalau mabuk yang kedua, dia tidak melihat yang banyak. Yang aku lihat hanya satu kok. Allah. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Jadi yang banyak ini menjadi satu. Karena yang banyak ini ternyata pada hakikatnya menampilkan yang Maha Esa itu yang satu itu. Jadi tidak ada bedanya antara yang banyak dan yang satu dalam perspektif tasawuf. Tapi kalau perspektif filsafat, nggak mungkin satu itu banyak dan yang banyak itu satu. Jadi inilah lebih hebat mana filsafat atau tasawuf? Lebih detail, lebih rigid tasawuf. Kalau filsafat hanya sebatas yang masuk akal. Tapi kalau tasawuf itu selain yang menyangkut kerja-kerja akal, ada intuisi, alat kecerdasan juga itu. Ada wahyu untuk Nabi, ada ilham untuk para wali, ada mimpi, ya. Kemudian juga ada mukasyafah. Banyak sumber-sumber pengetahuan, sumber-sumber kebenaran. Kalau kita berada di atas. Jadi sudah lupa uang hijau dolarnya, sudah lupa dengan uang merah 100 ribunya. Yang dia lihat yang di atasnya. Ada yang lebih berharga daripada uang, yaitu kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarik sampai ke atas. Maka itu ada ayat yang mengatakan bahwa ta'al ila kalimatin sawa, naiklah ke atas, yaitu titik kebersamaan. Jadi kalau kita lari ke bawah, seperti teori jari-jari tangan ini, makin ke bawah makin terpisah kan. Tapi kalau kita tarik ke atas, satu di sini. Jadi orang yang suka mempertentangkan suatu keadaan, maka itu orientasi penglihatannya ke bawah. Tapi kalau orang yang suka mendamaikan, mengelaborasi, mengintegrasikan, itu namanya wisdom, pandangannya ke atas. Kalau ke atas, satu. Kalau ke bawah banyak. Jadi orang yang usil, orang yang ngeyel, itu tidak pernah sujud. Orang yang suka sujud, athar sujudnya itu tidak suka memperhadap-hadapkan satu sama lain. Kalau ada orang kerjaannya memperhadap-hadapkan satu fenomena dengan fenomena yang lain, itu kurang iman, Bapak Ibu. Kurang iman. Boleh berbeda tapi tidak boleh dipertentangkan. Perbedaan itu indah. Kembang itu kan banyak tuh. Kalau hanya seragam terus, kembang kertas semuanya nggak ada kembang lain, bosan tuh. Tapi karena banyak jenisnya, ada yang kecil, ada berlebar daunnya, maka kita tertarik. Apalagi dengan ada baunya kan harum. Nah itu adalah mahwu yang kedua. Sudah enggak sadar dunia, yang dia sadari adalah Allah. Sehingga dia enggak tahu berapa hari sujud itu. Disangkanya hanya 2 menit. Tapi di atas langit masih ada langit. Ada yang disebut dengan kesadaran. Kesadaran juga terbagi 2. Yaitu as-sahwul awal dan as-sahwul tsani. As-sahwu pertama itu ialah mahwu yang kedua. Kalau sahwu, memang sejak semula dia lihat ini bukan masjid,
Itu bukan matahari, itu adalah penampakannya, penampilannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan as-sahwu. Berangkat daripada kemabukannya mahwu. Tapi as-sahwu yang kedua Bapak Ibu, sudah tidak sadar lagi kalau dirinya itu ternyata aku adalah dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kita kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, tumadana fatadalla baka bakausaini au adna, jadi makam adna itu kembali menyatu. Saya suka mencontohkan ketika air hujan jatuh ke laut, maka bukan lagi air hujan, kembali jadi air laut. Rasa tawarnya hilang mengganti asin, putihnya warnanya menjadi biru, dan itulah nasib air hujan. Ketika air hujan jatuh ke laut, sudah enggak ada bedanya dengan air laut. Ketika hamba menyatu dengan Tuhannya, sudah tidak ada lagi hamba. Yang menyembah siapa? Hamba kan? Yang disembah siapa? Allah. Nah kalau sang hamba menjadi Tuhan, bagaimana caranya menyembah? Kalau masih menyembah seperti biasa, berarti ada Tuhan lain selain dirinya. Karena dirinya menjadi Tuhan. Ya kan? Nah itulah yang disebut dengan, nanti ayat kita bahas minggu depan, ada ayat menarik ini, tanpa dipahami artinya bahaya ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinanmu mendatangimu. Sampai puncak keyakinan. Jadi logikanya kalau kita sudah sampai ke puncak, maka kita tidak perlu menyembah. Benar enggak ini? Apakah sepanjang hidup kita harus menyembah Allah atau hanya batasnya? Sepanjang menjadi hamba, maka tidak ada batasnya. Kita harus menjadi hamba dan sholat terus. Manakala kita mampu menyatukan diri kita dengan Allah, kita enggak jelas mana Allah, mana hamba. Al-abidu wal ma'budu wahid. Al-hamidu wal mahbudu wahid. Yang mencinta dan yang dicinta menjadi satu. Kalau sudah menyatu seperti itu, masih perlukah sholat? Apakah di surga masih tetap orang salat? Apakah bayar zakat nanti di surga? Apakah ada rukun Islam di surga? Itu hukumnya lain, bukan hukum dunia lagi di situ. Bagi kita ada yang sangat kecil, tapi Allah itu maha besar. Luar biasa besarnya. Jangan memandang enteng dosa kecil. Kalau itu numpuk itu jadi besar, jadilah dosa besar. Tapi jangan main-main terhadap dosa besar. Ya, susah untuk diperkecil. Sekali ketangkap dengan dosa-dosa besar, maka susah untuk meninggalkannya. Contohnya zina, selingkuh. Kalau orang sudah terbiasa zina, selingkuh, dia tidak bisa tidur sebelum melakukan hal yang sama di keesokan harinya. Tapi kalau kedekatan dirinya dengan Allah lebih dekat, ya Allah, ambil itu surga, saya tidak butuh surga, yang saya butuhkan Engkau. Waduh, nikmat banget itu. Terakhir, disinilah orang akan sampai ke tingkat di mana tidak ada lagi melihat bentuk ibadahnya, namun bukannya tidak beribadah. Dia tetap beribadah, tapi duduk, ya. Mungkin terbaring. Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Karena jam 2 nanti malam kita akan bersama-sama di sini lagi Bapak Ibu sekalian. Ada kontemplasi, ya, kemudian juga ada sholat lail. Antara lain kita sholat tahajud, sholat sunat tasbih, sholat witir, muhasabah, sholat subuh, baru kita selesai. Semoga Allah memberkati kita semuanya pada malam Jumat yang penuh berkah ini. Semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam fitnah dan musibah, sehingga kita bisa hidup menjadi hamba yang lega tanpa dibebani oleh pikiran-pikiran negatif yang dihembuskan oleh orang lain. Inilah Bapak Ibu sekalian, mari merawat cinta, ya, mari merawat kehalusan budi pekerti. Niat yang luhur jauh lebih baik di mata Allah daripada perbuatan yang dimotivasi oleh kecurigaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha